jalan-jalan dengan Pak Camat, tidak lupa mampir membeli coklat. Mari hadirin kita bersemangat, dengar ceramah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da Muhammad. Dewan juri yang arif dan bijaksana, para alim ulama, saudara-saudari muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya kita senantiasa diberikan kebahagiaan, keberkahan hidup, keadaan sehat walafiat serta kesempatan sehingga kita dapat bersua meskipun jarak memisahkan, namun ruang digital menjadi penghubung. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita yang tidak lain dan tidak bukan kekasih Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa pelita kebenaran dari zaman kegelapan menuju cahaya kebenaran, dari zaman kebodohan menuju zaman penuh akan ilmu pengetahuan. Saudara-saudari rahimakumullah, setiap dari kita, baik dari Sabang sampai Merauke, dari pejabat hingga rakyat, dari direktur sampai buruh, dari yang muda hingga yang tua, semua berlari dalam satu perlombaan besar yang sama, yakni perlombaan mencari kebahagiaan. Kita bekerja keras untuk mengumpulkan harta, kita menuntut ilmu setinggi-tingginya, kita membangun relasi seluas-luasnya, semua dengan satu tujuan, agar bahagia. Namun sebuah pertanyaan besar muncul, mengapa di tengah gemerlap kemajuan materi, banyak jiwa yang mencapai semua itu merasa hampa? Mengapa seperti yang ditujukan data BPS, provinsi dengan pendapatan tertinggi seperti Jakarta justru indeks kebahagiaannya kalah oleh Maluku Utara? Ini adalah sebuah paradoks. Ternyata kebahagiaan sejati bukanlah angka seberapa banyak di rekening, bukan pula jabatan tersemat di dada. Lalu di manakah letak kebahagiaan yang sejati itu? Pada kesempatan mulia ini, izinkan saya, Hanum Kotrin Nada, mahasiswa psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau, untuk mengupas tuntas tentang agama kompas menuju kebahagiaan hakiki. Hadirin sekalian, pertama-tama kita perlu meluruskan pemahaman kita tentang bahagia. Psikologi modern menyebutnya sebagai subjective well-being, sebuah keseimbangan antara positif dan negatif. Namun Islam menawarkan sebuah konsep yang jauh lebih dalam, yakni kebahagiaan hakiki. Kebahagiaan hakiki bukanlah kepuasan yang datang dari pemenuhan nafsu, karena nafsu jika dituruti tidak akan pernah ada ujungnya. Hari ini bisa puas dengan motor, besok ingin meminta mobil. Hari ini puas dengan jabatan manajer, besok ingin jadi direktur. Ia bagai minum air laut, semakin diminum semakin haus. Kebahagiaan hakiki menurut Islam adalah ketenangan jiwa atau nafsu mutmainnah, sebuah rasa damai yang tidak goyah oleh badai dunia, sebuah rasa cukup yang tidak silau oleh kemewahan. Ia adalah kebahagiaan yang tidak hanya kita rasakan di dunia, tetapi juga berlanjut ke akhirat. Inilah tujuan tertinggi kita. Bagaimana cara ketenangan jiwa itu? Jawabannya ada dalam diri kita sendiri, yaitu fitrah. Allah telah menciptakan kita dalam keadaan suci dengan sebuah software bawaan yang secara alami mengakui keberadaan Tuhan. Bayangkan hadirin semua, jika panca indera kita seperti mata diciptakan untuk melihat, telinga untuk mendengar, apa jadinya jika kita paksa telinga untuk melihat? Tentu tidak nyaman, bahkan mustahil rasanya. Begitu pula dengan jiwa kita. Jiwa kita diciptakan untuk mengenal dan menyembah Allah. Jika kita paksa jiwa ini untuk berpaling darinya, untuk mengejar dunia semata, maka yang kita dapatkan bukanlah kebahagiaan, melainkan kegelisahan, kehampaan, dan ketidaknyamanan. Maka hidup beragama bukanlah beban,
Justru hidup beragama adalah cara kita hidup sesuai dengan manual atau petunjuk penggunaan diri kita sendiri. Ia adalah jalan pulang menuju ketenangan fitrah kita. Hadirin yang saya muliakan, jika agama adalah kompasnya, maka jarum dari kompas itu menunjuk ke satu arah, yakni tauhidullah, mengesahkan Allah. Inilah inti dari segala ajaran Islam dan kunci utama kebahagiaan hakiki. Dengan tauhidullah, kita menetapkan Allah sebagai satu-satunya pusat kehidupan. Kita tidak lagi menjadi hamba bagi harta, jabatan, bahkan pujian. Martabat kita akan terangkat karena kita hanya menyembah kepada Zat yang Maha Mulia. Ketika kita bertauhid, kita sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas izinnya. Saat diberi nikmat, kita bersyukur. Saat diuji dengan musibah, kita bersabar. Hati menjadi lapang, jiwa menjadi tenang, karena kita tahu di balik setiap skenario-nya pasti ada kebaikan yang tak terhingga. Jurnal lain juga banyak menegaskan tentang kebahagiaan hakiki datangnya dari Allah. Maka mustahil kita meraihnya tanpa mengikuti cara-cara yang telah Allah tetapkan. Mustahil kita menemukan kedamaian jika justru berjalan ke arah yang dimurkainya. Apakah menjadi religius berarti kita harus meninggalkan dunia? Tentu tidak. Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengajarkan keseimbangan. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima askal ahuddaral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau pahala negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini adalah peta jalan kita. Tujuan utama kita adalah akhirat, namun kita tidak boleh melupakan tugas kita sebagai khalifah di dunia. Bekerja dengan jujur, belajar dengan tekun, menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Semua itu adalah bagian dari ibadah yang tidak hanya mendatangkan kebaikan di dunia, tetapi juga pahala besar di akhirat. Sikap-sikap mulia seperti jujur, kerja keras, dan tulus adalah pekerti yang membawa kita pada kebahagiaan duniawi sekaligus ukhrawi. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, mari kita renungkan kembali perjalanan kita mencari kebahagiaan. Kebahagiaan yang kita cari bukanlah fata morgana yang hilang ketika kita dekati. Kebahagiaan hakiki itu nyata. Ia adalah ketenangan jiwa yang bersumber dari kedekatan kita kepada Sang Pencipta. Jalannya adalah dengan kembali kepada fitrah kita sebagai hamba. Kompasnya adalah agama dan pusat tujuannya adalah tauhidullah. Dengan memegang teguh kompas ini, kita akan mampu menavigasi kehidupan dunia yang penuh dengan gelombang ini menuju pelabuhan abadi yang penuh kedamaian perasaan, yakni ridho dan surganya. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, sudahkah kompas kehidupan kita itu mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah ia masih berputar-putar tak tentu arah, tersesat dengan gemerlap dunia yang menipu? Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk tetap istiqomah di atas jalan tauhid, sehingga kita dapat meraih kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.